kami berjuang memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Rahma dari program studi administrasi bisnis kelas 2A. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pernahkah teman-teman bertanya, apa itu yang menjadi dasar negara kita? Apa yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Jawabannya adalah ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran ataupun pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, mulai dari pengertian, sejarah, hingga isinya yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pengertian Undang-Undang Dasar. Menurut definisinya, Undang-Undang Dasar atau seringkali kita sebut UUD adalah hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari bentuk negara, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga hubungan negara dengan negara lain. Adapun peran-peran Undang-Undang Dasar atau UUD berfungsi sebagai landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara. Adapun sejarah singkat mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, lahirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Proses pembentukan deskripsi tanggal disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 dikembalikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Tokoh perumusnya yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya. Amandemen seiring perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan tahun yang keempat jatuh kepada tahun 2002. Makna penting dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu merupakan
dokumen penting yang menandai lahirnya negara Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi simbol identitas nasional bangsa Indonesia. Disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dokumen penting yang menandai lahirnya negara Indonesia. Para tokoh pejuang Indonesia seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya berperan aktif dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia memuat berbagai aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, isi pokok UUD 1945 dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada Mukodimah, nilai-nilai luhur Pancasila. Mukodimah UUD 1945 memuat nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pasar negara Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu batang tubuh. Batang tubuh UUD 1945 mengatur berbagai hal yang lebih spesifik, antara lain bentuk negara, menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Lembaga negara mengatur tentang lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Warga negara mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak asasi manusia menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Pemilihan umum mengatur penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan kepada daerah. Hubungan pusat dan daerah mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertahanan dan keamanan mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Perekonomian mengatur tentang sistem perekonomian nasional. Pendidikan dan kebudayaan mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu ada penerapan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya adalah misalnya seperti kebebasan berpendapat, demonstrasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, pemilihan umum. Pentingnya memahami UUD menjelaskan bahwa memahami UUD 1945 sangat penting untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta ikut serta dalam pembangunan negara. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus memahami, menghargai,
dan ikut serta dalam menjaga serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mari kita jadikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, agar bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil il n'attend rien. Rien autour, la décence et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et pas souvent. Il n'est pas fou, il aime ses tout. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans sa Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang maha mulia Teno Eka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan panitia persiapan kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekat, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia